Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi dan pada video saya kali ini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana cara stok opnam yang memudahkan Anda. Oke, kadang-kadang stok opnam itu paling menyebalkan, paling jelimet, paling malesin. Tapi stok opnam itu penting, kenapa? Karena kalau nggak di stok opnam, nanti akan membuka peluang untuk orang ya nyolong barang Anda, atau kalau nggak ada apa sih? Ada bisa ada barang yang hilang kita tidak tahu. Nah, sebenarnya video ini saya tidak akan buat terstruktur, saya akan sembari ngobrol, saya akan beri Anda banyak contoh ya. Nah, jadi sebelum Anda bisa melakukan stok opnam yang benar, Anda harus men-setting usaha Anda supaya memudahkan stok opnam itu sendiri. Misalkan, saya kasih contoh. Kalau Anda gudang beras, pemain beras, biasanya itu yang bisa saya sarankan adalah di temboknya Anda tulis, di sini numpuk beras itu maksimum 1 tir 10 karung. Misalnya, saya bukan pemain beras, tapi 1 tir itu kalau dalam di kain itu biasanya 1 tumpuk. Jadi kalau kain itu kan gulungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ditumpuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 terus sampai atas. Nah, jadi harus ada ketentuan main. Misalkan 1 tir itu harus 100 ya. Saya nggak mau, atau nggak 10 karung misalnya. Jadi saya nggak peduli kamu masih bisa tumpuk atau nggak, pokoknya 1 tir itu 1 tir itu sama dengan 10 karung. Jadi misalkan di temboknya dikasih batas gitu ya, tir tidak boleh melebihi batas ini. Kalau misalnya yang karung berasnya homogen itu gampang ditumpuk, jadi Anda lihat. Tujuannya apa? Jadi tujuannya begitu Anda masuk gudang, mau stok opnam, itu gampang, tinggal ngelihat 1, 2, 3, 4, 5, 10, sisa 5 karung. Berarti 10 tir, 5 karung sama dengan 105. Jadi Anda tinggal stok gitu. Nah, bandingkan kalau misalkan gudang Anda tidak pernah ada ketentuan-ketentuan. Misalkan taruh suka-sukanya, ini gudang ini beras ini ada yang 5 tir, ada yang 6 karung, ada yang 7 karung, Anda akan mabok sendiri. Nah, bagaimana misalkan terus nanti kalau misalkan Anda produsen, misalkan Anda tukang giling kacang. Nah, kacangnya itu gimana? Oke, misalkan Anda pernah tahu Cosmos nggak? Kalau Cosmos di rumah tangga itu adalah tempat penyimpanan beras. Jadi itu satu tabung, ya satu kotak itu ada kacanya. Jadi kacanya ada apa sih? Ada ukurannya. Jadi kalau sudah di bawah ini berarti Anda harus top up lagi. Nah, itu juga bisa diterapkan sama usaha Anda. Jadi misalkan kalau Anda giling kacang, selama sebelum di bawah dari level ini, kita nggak usah beli. Kalau udah di bawah level ini, kita harus tambah sekitar gimana. Jadi Anda bisa men-set parameter Anda supaya bisnis Anda itu bisa sedikit otomatis. Jadi jangan nanti tiap orang tanya, Pak, kacang sudah habis, Pak. Mau beli berapa? Kacangnya berapa? Coba saya cek dulu. Dan tiap kali mau beli kacang, tiap kali dicek kan ribet. Nah, jadi kalau misalkan sistemnya Anda rubah sedikit, takarannya sudah ada, jadi otomatis saja. Udah, nggak usah tanya saya. Pokoknya di bawah garis ini kamu beli 5 ton misalnya, ya kan? Ya sudah, gitu aja. Nah, jadi itu bisa berjalan dengan otomatis. Ya tentu saja Anda tetap harus cek ya, tapi kan ceknya lumayan gitu. Jadi nggak usah tiap hari ditangkringin kayak, ya nggak usah tiap hari dihitungin. Nah, nanti ada first in first out, last in first out, sama averaging out. Itu nanti saya akan bikin di video lain. Nah, begitu juga dengan misalkan kalau Anda jual toko pernak-pernik. Nah, toko pernak-pernik itu saya pernah datang ya di sebuah toko, dia jual kayak pita, kayak kancing. Nah, itu paling susah ngitungnya. Kenapa? Karena jenisnya ribuan. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Itu jangan hitung satu-satu. Ada barang yang hanya boleh ditimbang. Kenapa? Misalkan kancing. Katakanlah pegawai Anda, aduh maaf ya, bukan saya dulu, tapi katakanlah pegawai Anda mau nyolong, dia nyolong 1 kancing itu kan nggak ada harganya. Bahkan boleh ngomong kalau kamu minta pun akan saya kasih gitu loh. Nah, jadi untuk hal-hal seperti ini, Anda tidak harus hitung satu-satu, karena ngitung kancing satu-satu itu cuma orang akan ngabisin waktunya Anda. Anda mungkin bisa tidakkan timbangan. Atau misalkan semua kancing harus menggunakan kontainer yang sejenis. Kenapa? Kontainer sejenis itu sudah dihitung. Satu kontainer itu isinya mungkin kita hitung sekali aja ya. Kita hitung sekali. Misalnya kontainer plastik ini isinya kancing semua. Satu kontainer ini isinya kurang lebih 2000 piece. Jadi kita bisa lihat kalau udah habis setengah ya berarti kita bisa kira-kira lah 1000. Nah, kita bisa tahu kapan berapa banyak kurang lebih kita harus pesen. Jangan habiskan waktu kita menghitung barang-barang yang terlalu jelimet. Kita nggak akan bisa hitung sampai persis.
Yang penting tidak ada orang yang sampai nyolong segenggam atau mungkin setengah kontainer atau gimana, itu yang perlu harus Anda hitung. Jadi bayangkan kalau misalkan Anda jual semuanya ukuran wadahnya itu dalam standar yang pas. Jadi jangan sampai satu ada bekas kaleng roti, satu lagi lock and lock bekas pakai di rumah, satu lagi baskom, satu lagi ember. Nanti begitu Anda mau hitung, Anda mabok sendiri. Jadi investasikanlah wadah yang semuanya itu seragam. Kalau bisnis Anda jual renik-renik seperti itu, ya seragam lah gitu loh. Jadi enak ngitungnya 1, 2, 3, 4, ini 4,5, ini 4, 3/4. Jadi kamu misalkan tingginya segini, kamu tinggal 1, 2, 3, coret aja pakai spidol ya, 1, 2, 3, 4. Jadi kan nanti lebih gampang ngitungnya, stop opnam. Nah kalau Indomart bagaimana? Nah Indomart itu biasanya stop opnam itu tidak ada jalan lain. Kenapa? Karena Ciki, Potato, Citato gitu gampang dihitung ya. Ada berapa kantong itu kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu gampang dihitung. Nah itu harus dihitung total. Apalagi rokok. Kalau rokok itu biasanya kalau saya jualan 1 slop, 2 slop, 3 slop. Jadi kalau 3 slop itu segelnya masih utuh, ya sudah berarti 36. Atau sesuai 1 slop rokoknya berapa lah. Tinggal yang di display berapa, nah jadi kita hitungnya bisa lebih cepat. Nah tentu saja semua bisnis itu unik. Saya nggak bisa ajarin semua, tapi kurang lebih ada lah ya cara-cara. Nah bagaimana kalau misalkan barangnya masuk setiap hari? Misalkan Anda punya pabrik, punya toko, tiap hari Anda harus hitung masuk barang berapa. Nah, biasanya ini yang sulit. Kenapa? Karena pencatatan yang salah itu nanti akan berujung pada kehilangan. Nah, biasanya apa yang saya lakukan, apa yang saya sarankan untuk Anda lakukan, Anda cari satu spot. Satu spot itu Anda pasang CCTV sampai 4 di sana. Jadi penerimaan barang hanya boleh terjadi di spot ini satu. Jadi misalkan masuk truk gitu ya, ngantar barang. Jadi pada saat dibongkar cuma boleh di posisi ini yang ada kameranya banyak. Jadi saya bisa tahu berapa yang turun, berapa yang segala macam. Jadi kalau misalkan ada terjadi selisih, saya tinggal cek video saya akan tahu siapa yang benar. Nah tentu saja, misalkan saya nganter tempe gitu kan. Misalkan satu tempe saya ada 30 krat. 30 krat itu isinya berapa ratus piece tempe, ya itu saya harus ciptakan. Kratnya juga harus standar. Jadi satu krat itu hanya boleh isi misalkan 50 tempe. Saya lihat oke, full ya. Kalau full tidak boleh ditumpuk berarti 50. Ya sudah berarti 1, 2, 3, 4, 5 saya hitung kratnya. Ya sudah berarti saya akan dapat angkanya real. Jadi dalam dunia nyata UMKM itu banyak sekali trik-trik yang bisa membuat Anda lebih mudah untuk stop opnam. Jadi jangan Anda siksa diri Anda. Luangkanlah waktu, luangkanlah biaya untuk sistem. Jadi kalau sistemnya seragam, sistem pencatatannya enak, Anda bikin form. Anda bikin form itu repot sekali tapi enak seumur hidup. Jadi misalkan penerima barang itu kalau di tempat saya dia udah ada formnya. Yang nerima siapa, yang jam berapa, dari siapa diterima, hitungannya sesuai hitungan saya. Nah itu saya perusahaan Anda gimana, saya serahkan sama Anda sendirilah. Mungkin ada yang jualan tempe, ada yang jualan kue, ada yang jualan bakso tahu, ada yang jualan sekali beli mungkin 50 macam, ada yang jual barangnya gede-gede, segala macam. Ya itu pintar-pintarnya kita ya. Kalau Anda sewa saya untuk datang, mungkin saya bisa bikinkan untuk Anda. Tapi kalau dalam video ini, ya kurang lebih saya kasih analogi, saya kasih contoh aja ya, supaya Anda bisa pikir-pikir sendiri gitu loh. Nah kalau dari baju, biasanya itu berapa roll, berapa yard, itu semua gampang-gampang susah. Tapi saya hitung dari komputer, oke, saya ada barang, terima barang sekitar 700 yard. Menurut hitungan pemakaian saya, kamu harus keluar baju 3000 piece. Dan nanti saya hitung, saya masukin 700 yard, apakah keluar 3000 baju? Kalau keluar 3000 baju dengan standar deviasi misalkan oke lah 2% saya masih bisa terima lah. Mungkin itu ada cacat produksi atau segala macam, jadinya kurang lebih sama, berarti itu barang sudah ya masuk sekian, keluar sekian gitu. Jadi banyak pos-pos yang bisa Anda ciptakan sendiri. Misalkan penerimaan duit itu kalau misalkan di toko hanya boleh bayar di kasir. Apa? Karena di kasir itu ada diawasin. Jadi kalau misalkan terjadi kecurian, terjadi apa, kita tahu tanggung jawabnya selesai di mana. Pembelinya sudah bayar, kasirnya sudah terima. Kalau misalnya habis itu dicek uangnya kurang, ya tanggung jawab si kasir. Kalau misalnya pembelinya barangnya sudah diambil, tapi pembelinya tidak pernah ke kasir, berarti saya anggap dia tidak pernah bayar. Gitu. Nah jadi banyak sekali ya cara-cara yang bisa digunakan, itu tergantung pintar-pintarnya Anda sebagai bos, sebagai atasan untuk bisa membuat stop opnam yang lebih mudah untuk perusahaan Anda. Tapi
Saya cuma bisa nitip gitu loh. Kalau misalkan Anda tidak invest, maksudnya bukan investasi yang mahal, tapi Anda tidak pernah meluangkan waktu untuk sistem-sistem seperti ini, Anda akan hanya buang waktu sepanjang perjalanan. Karena kalau saya percaya, kalau ada sistemnya bagus, Anda repot sebentar bikin sistem, mungkin 1-2 bulan ya, kita bikin sistem yang bagus. Tapi kedepannya enak. Misalkan, dalam form. Kenapa saya selalu tekankan ya, tidak boleh menggunakan bolpen merah, tidak boleh menggunakan pensil, tidak boleh di tip X. Kenapa tidak boleh di tip X? Itu adalah sederhana. Kenapa? Kalau di tip X, nanti angkanya sudah tidak valid lagi. Yang tanda tangan bisa saja di tip X sama orang lain ditulisin, kan kita nggak pernah tahu, betul kan? Tidak boleh pakai bolpen merah. Kenapa? Karena bolpen merah itu sebagai untuk dari supervisor saja. Supervisor saja yang boleh mengkoreksi. Kalau ada orang formulir penerimaan, dia pakai bolpen merah, dia coret, berarti saya tahu yang coret itu siapa. Saya bisa tanya, kenapa kamu coret ini, apa alasannya, di paraf segala macam. Jadi saya tahu siapa yang ngecek. Nah, jadi ada ciptakan sistem-sistem seperti ini. Kalau perlu stabilo boleh. Kalau perlu kertas bisa dibedakan boleh. Misalkan kertas ungu adalah penerimaan, kertas kuning adalah pemasukan, kertas hijau adalah penjualan. Itu kertas lumayan murah gitu loh. Atau kalau enggak, ya Anda cukup lah bikin dalam format Excel, judulnya lengkap-lengkap, tinggal difotokopi, dibagikan. Jadi misalkan 1 hari form penerimaan segini, itu harus beres 1 hari, harus ditutup. Jadi jumlahnya itu harus 1 hari, berarti 1 bulan, 30 hari ada 30 lembar. Nah, jadi kita nanti ceknya gampang. Jangan misalkan satu kertas dipakai buat 3 hari karena sepi, atau mungkin 1 hari pakai 2 kertas. Jadi pada saat kita membuat form, pada saat kita membuat skema dari cara hitung kita sudah harus memikirkan banyak hal gitu loh. Nah, sebagai pengusaha itu tentu saja kan barang Anda juga berbeda. Sekali lagi saya balik ke sana ya, barang Anda juga berbeda. Kalau Anda beras, ya mungkin Anda sudah bikin kolomkan gitu. Jadi pegawai Anda tinggal isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 beras menurut jenisnya, menurut kiloannya. Nah, ini juga bagusnya apa? Jadi pegawai Anda tidak perlu di-hire yang super canggih. Pegawai yang sederhana pun bisa. Kenapa? Karena kita sudah buatkan formnya, dia tinggal isi. Pernah nggak Anda ke WC kan? Kalau ke mall itu WC kan kita suka lihat tuh di balik pintu. Yang ngecek siapa? Kalau udah dicek, di tik 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 gitu kan. Misalkan sudahkah Anda bersih, wastafel udah bersih belum, kloset, urinoir segala macem. Nah, seperti itulah kurang lebih Anda harus bikin perusahaan Anda juga. Jadi memudahkan setiap pegawai Anda. Jadi kalau pegawai Anda ganti orang, nggak masuk, atau ada yang infal, atau ada yang apa, sistemnya tetap sama. Jadi pegawai baru masuk, dia akan bisa menjalankan sistem yang sama, jadi itu nggak ribet gitu loh. Kedepannya seragam semua. Nah, banyak orang itu tidak mau invest waktu, karena dia merasa tidak butuh, dia merasa gimana, pokoknya stok opnam ada gua hitung sendiri dari ujung ke ujung, nyusahin orang 1 bulan, akhirnya dia sendiri juga jadi males opnam. Nah, sekian saja video saya, jadi saya rangkum sebentar ya. Jadi perlu dalam usaha Anda juga meluangkan waktu, investasi, modal, kontainer, sekali-kali kita tata ulang gitu ya, inventoris produk kita, logistik kita, supaya mudah dihitung dan nanti kedepannya kita enak. Kalau kita tidak pernah mau ambil repot-repot sebentar ini, kita akan selamanya tidak bisa berkembang. Kenapa? Kalau untuk bisa berkembang, buka cabang 2, buka cabang 3, dengan sistem pergudangan yang masih manual, itu Anda akan mabok sendiri nanti di tengah jalan. Nah, sekian saja video saya. Semoga video saya bisa menolong. Nah, kalau misalkan Anda ada kurang jelas, Anda perlu pertanyaan, Anda boleh tinggalkan di kolom komentar, atau misalkan Anda juga boleh email saya. Ya, saya kalau bisa jawab, saya jawab biasanya. Oke, sekian saja dan terima kasih telah menonton. Tolong di like dan subscribe ya, masih banyak video-video saya yang lainnya. Oke, terima kasih.